Pernah kepikiran nggak sih sekolah yang ideal itu sebenarnya kayak gimana? Nah, kali ini kita akan bedah dua gebrakan baru dari pemerintah Indonesia yang coba menjawab pertanyaan itu. Dan ini bukan sekedar kebijakan biasa ya. Ini bisa dibilang upaya untuk merancang cetak biru sekaligus jantung baru bagi masa depan pendidikan kita. Oke, sebelum kita mulai, coba deh kita ingat-ingat lagi masa sekolah dulu. Apa sih yang bikin kita merasa benar-benar aman waktu itu? Mungkin karena gurunya yang baik, atau teman-teman yang selalu ada, atau mungkin sesederhana lingkungan sekolah yang nggak bikin was-was. Nah, perasaan aman inilah yang jadi fondasi segalanya, dasar supaya kita bisa belajar dengan tenang dan tumbuh maksimal. Oke, kita masuk ke intinya. Visi utama di balik semua kebijakan baru ini sebetulnya sangat jelas dan fokus. Menempatkan kesejahteraan murid sebagai pusat dari segalanya. Titik. Itulah tujuan akhirnya. Misi utamanya diambil langsung dari pembukaan peraturannya loh. Jadi ini bukan cuma soal bikin aturan, tapi tentang menegakkan hak konstitusional setiap anak di Indonesia untuk bisa mencapai potensi terbaiknya. Coba perhatikan deh kata-katanya. Berkembang, tanpa rasa takut, kekerasan, dan diskriminasi. Ini dalam dan penting banget. Terus, gimana caranya visi sebesar itu bisa jadi kenyataan di lapangan? Nah, disinilah aturan mainnya masuk. Pemerintah udah merilis sebuah peraturan resmi yang benar-benar jadi cetak biru untuk membangun budaya sekolah yang sama sekali baru. Nah, yang luar biasa dari definisi ini adalah betapa lengkapnya cakupannya. Ini bukan cuma soal aman dari perundungan fisik loh. Perhatikan frasa-frasa kuncinya. Ada kebutuhan spiritual, kesejahteraan psikologis, bahkan sampai keadaban dan keamanan digital. Ini pendekatan yang holistik banget, yang melihat murid sebagai manusia utuh. Dan konsep tadi dipecah lagi jadi 4 pilar utama ini. Mulai dari memastikan anak bisa beribadah dengan tenang, melindungi mereka dari bahaya fisik, membangun kesiapan mental dan sikap saling menghargai, sampai mengajarkan etika di dunia maya. Keempat pilar ini nunjukin kalau lingkupnya itu luas banget, dari gerbang sekolah sampai ke dunia digital. Oke, kalau peraturan tadi kita sebut sebagai cetak biru atau kerangka bangunannya, sekarang kita akan bahas jantung filosofisnya. Ada elemen kedua yang ngasih nyawa ke dalam struktur itu. Dan ini dia, kurikulum berbasis cinta atau disingkat KBC. Adanya dokumen resmi seperti ini nunjukin keseriusan pemerintah untuk memasukkan nilai-nilai kasih sayang ke dalam sistem pendidikan secara formal. Jadi ini bukan cuma himbauan, tapi benar-benar dipandu. Jadi, apa sih KBC ini? Gampangnya, tujuannya itu untuk melawan hal-hal seperti intoleransi dan dehumanisasi dengan cara proaktif menanamkan empati dan rasa kemanusiaan. Fokusnya adalah membentuk karakter, bukan cuma mengisi otak dengan fakta dan angka. Dan kutipan dari Menteri Agama ini rasanya pas banget untuk merangkum esensi dari KBC. Ini pengingat yang kuat bahwa di balik semua perbedaan kita, pada dasarnya kita semua ini satu, manusia. Filosofi inilah yang ingin ditanamkan dalam-dalam lewat kurikulum ini. Sekarang kita sampai di bagian yang paling menarik. Gimana caranya dua inisiatif ini, peraturan yang sifatnya struktural dan kurikulum yang filosofis, bisa nyambung? Gimana bisa konsep cinta secara praktis membangun rasa aman? Nah, tabel inilah jawabannya. Disinilah semuanya bertemu. Kurikulum ini punya 5 pilar yang disebut panca cinta. Dan lihat deh, gimana setiap nilai cinta ini punya dampak langsung ke soal keamanan. Misalnya, cinta pada ilmu itu bukan cuma soal nilai bagus, tapi soal bisa berpikir kritis untuk mengenali bahaya. Cinta pada diri dan sesama itu tentang membangun empati dan solidaritas kalau ada keadaan darurat. Jadi poin pentingnya adalah nilai-nilai cinta ini bukan konsep abstrak. Mereka adalah skill praktis yang bisa menjaga komunitas dan bahkan menyelamatkan nyawa. Jadi, begini cara keduanya bekerja bareng. Peraturan itu ibarat cetak birunya, kerangka bangunan yang kokoh dan jelas. Tapi kerangka tanpa jiwa ya cuma bangunan kosong kan? Nah, kurikulum berbasis cinta inilah yang jadi hatinya, yang memompa kehidupan dan makna ke dalam aturan-aturan itu. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Tapi, menciptakan budaya baru ini bukan cuma pekerjaan rumah buat sekolah aja loh. Peraturan ini dengan tegas memperluas tanggung jawab ke seluruh lapisan masyarakat. Dan pesannya jelas banget. Membangun sekolah yang aman dan penuh kasih itu bukan tugas yang bisa dipikul sekolah sendirian. Sekolah nggak bisa bekerja di dalam gelembung. Ini harus jadi gerakan bersama. Peraturan ini bahkan merinci peran masing-masing pihak dengan sangat jelas. Orang tua harus jadi mitra, masyarakat sekitar harus ikut menjaga, dan media juga punya peran krusial dalam pemberitaan yang bertanggung jawab.
Ini adalah sebuah ekosistem utuh di mana setiap bagian punya perannya masing-masing. Pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, inilah inti dari strategi besar ini. Sebuah perpaduan yang kuat antara struktur dan jiwa, antara aturan yang tegas untuk melindungi, dan nilai welas asih untuk membimbing. Sinergi antara keduanya inilah yang jadi kunci keberhasilannya. Dan jangan salah, ini semua bukan cuma wacana. Ini sedang terjadi sekarang. Lini masa ini menunjukkan bahwa kedua inisiatif ini berjalan beriringan, dengan tenggat waktu yang jelas bagi pemerintah daerah untuk mulai bergerak. Ini sudah masuk ke tahap aksi. Jadi, sebagai penutup, yuk kita renungkan sama-sama. Kalau fondasi pendidikan kita nanti benar-benar adalah cinta, dalam arti welas asih, empati, dan penghargaan atas martabat manusia, coba bayangkan, generasi seperti apa yang akan lahir darinya? Akan seperti apa wajah baru sekolah-sekolah di Indonesia? Terima kasih sudah menyimak.